hidup semati. Jangan kau pergi tinggalkan aku. Merindukanmu, merindukanmu. Jauh darimu hampa hidupku, merindukan. Dan di atas panggung dia mulai bertingkah konyol. Tapi memang dia mempunyai suara yang bagus dan cocok sekali jadi penyanyi. Saya pun menepuk punggungnya sambil berkata, "Mas Aris, kenapa kamu buat saya malu begini?" Dia tersenyum lebar. Dia menatapku seakan-akan dia pula puas mengerjaiku. Bahagia sekali rasanya pada malam itu karena kehadirannya mampu menghadirkan sebuah tawa dan momen-momen penuh makna. Dan kami pun segera pulang, tapi dia masih ingin membawaku singgah di alun-alun. Saya bertanya kenapa harus ke alun-alun sini lagi. Dia pun menjawab, "Nggak apa-apa Bayu, karena di sini tempat yang enak buat nongkrong." Dan dia ingin menanyakan banyak hal tentang saya, dan kami pun duduk berdua di taman itu. Pada malam itu, mungkin sudah waktunya aku bercerita semua tentang masa laluku kepada Mas Aris. Karena saya tahu dia baik dan bisa dipercaya. Dan malam itu saya menceritakan siapakah Mas Yuda sebenarnya kepada Mas Aris. Dialah orang pertama kalinya yang membuatku bahagia dan memperkenalkan saya di dunia luar seperti ini. Karena kebaikannya, saya dan keluarga menganggapnya lebih dari saudara, dan bisa dibilang dia sebagai kakak angkatku. Dia selalu ada di saat aku susah, dia selalu menjagaku dan menyayangiku seperti adiknya sendiri. Dan selama saya berada di sampingnya, dia tidak akan membiarkan satu orang pun untuk menyakitiku. Dan malam itu saya melihat tatapannya Mas Aris sangat tajam kepadaku dan terus melihat dan mendengarkan ceritaku. Dan saya pun melanjutkan cerita kehidupan saya masa lalu dari A sampai Z kepadanya.
Kami selalu bercanda setiap waktu, seolah-olah memang benar dia ingin membuatku lupa akan kenangan masa silamku dulu. Setiap makan siang dan istirahat, dia selalu bersama-sama denganku. Dan hari itu tepatnya pada hari Jumat. Kebetulan tempat kami bekerja diliburkan selama 3 hari, karena keluarga dari bosku ada yang menikah. Dan tiba-tiba Mas Aris ingin membawaku bertemu lagi dengan Mas Yuda. Dan alhamdulillah orang tuaku mengizinkanku untuk membantu bos dan menginap di sana selama 4 hari untuk membantu acara kawinan. Dan pada saat itu rasanya seneng banget. Seperti nggak nyangka kalau saya akan bertemu Mas Yuda. Dan kami pun berangkat pada sore hari itu. Dengan bekal yang cukup, kami berdua akhirnya sepakat untuk memutuskan jalan pada malam hari jam 7 malam. Dan kira-kira perjalanan kita ini akan menempuh waktu selama 8 jam dari rumah saya menuju ke Mas Yuda. Di sepanjang jalan, saya nggak bisa menahan rasa bahagia ini. Dan berkali-kali saya berterima kasih kepada Mas Aris telah mengantarkan saya menemui Mas Yuda pada malam hari itu. Dan di tengah perjalanan, kira-kira malam itu adalah jam 2 pagi. Mas Aris sedikit capek, dan kita pun singgah di warung kopi di pinggir jalan. Di situ saya meminta maaf kepada Mas Aris, karena saya nggak bisa bawa motor, dan tidak bisa gantian dengannya. Sebagai gantinya, saya hanya memijit punggung dia, dan sambil minum kopi. Dan saya juga sempat bertanya kepada Mas Aris, dia menjawabnya dengan sangat tulus. Katanya dia benar-benar ikhlas ingin mempertemukan saya dengan Mas Yuda. Dan rasa bahagia ini benar-benar mengalahkan rasa ngantukku pada saat itu. Dan kita pun segera memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan alhamdulillah kita pun sampai di kota. Kira-kira jam 6 pagi dan pada saat itu Mas Aris benar-benar sudah ngantuk. Dan kami memutuskan untuk mencari penginapan yang murah, agar Mas Aris bisa beristirahat dan bisa melanjutkan perjalanan mencari rumah Mas Yuda. Pada saat itu juga saya pun membawa uang cuma sedikit hasil simpanan saya selama bekerja. Dan memang simpanan ini saya butuhkan sewaktu-waktu saya akan berpergian untuk bertemu Mas Yuda nanti. Dan kami pun mendapatkan penginapan yang murah di dekat kota itu. Akhirnya Mas Aris pun terus tidur karena dia tidak tahan untuk meneruskan perjalanannya yang hanya tinggal mencari alamatnya saja di kota itu. Setelah kita masuk ke kamar hotel, Mas Aris langsung baringkan tubuhnya tanpa melepas sepatu dan juga jaketnya. Karena kasihan melihat dia kecapean, saya pun menolong dia membuka sepatunya dan juga stokingnya karena dia sudah terlelap tidur. Dan saya masih tidak bisa merasakan rasa ngantuk ini karena saking senangnya ingin bertemu orang yang sudah lama hilang, dan saya hanya mondar-mandir di depan jendela kamar hotel sambil menikmati udara pagi dan juga indahnya kota di mana tempat saya berjalan hari itu.
kota yang belum pernah saya datangi selama ini. Dan dalam hati saya berkata, ternyata Allah mengabulkan doaku secara perlahan-lahan. Hingga waktu pun menunjukkan jam 12 siang. Saya keluar mencari makan dan membawanya ke dalam hotel. Dan Mas Aris sudah bangun dan siap-siap untuk mandi sebelum kita melanjutkan perjalanan. Dia membuka jaketnya dan juga bajunya, hingga tertinggal celana dalamnya saja yang dipakai saat itu. Tapi kenapa saya yang merasa malu? Padahal bukan saya yang membuka baju dan celana itu, tapi sepertinya perasaan ini merasa janggal. Apa mungkin karena saya anak yang terkurung selama ini dan kurang bergaulan? Dan apa mungkin rasa malu saya terlalu besar? Dan saya pun langsung menyiapkan makanan untuk Mas Aris. Setelah itu kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan. 1 jam kemudian kita menemukan alamat itu, dan tidak sulit ternyata mencari alamat ini. Dan akhirnya kita pun sampai di depan rumah. Rumah besar bertingkat yang berwarna putih, dengan pintu pagar yang besar yang menutupi setengah dari rumah Mas Yuda. Jantung saya berdegup kencang, dan rasa kangen ini memuncak. Saya pegang tangan Mas Aris dan berkata, terima kasih Mas. Mas Aris pun menjawab dengan santai. Dan saya pun menekan lonceng hingga 3 kali. Dan ternyata yang keluar adalah seorang perempuan tua. Di situ saya bertanya, merindukanmu, jauh darimu hampa hidupku. Tahukah dirimu gelapnya duniaku tanpa melihatmu saat jauh darimu. Tahukah dirimu gelapnya duniaku tanpa melihatmu saat itu saya sangat penasaran sekali. Dan kenapa tidak ada yang namanya Mas Yuda di rumah sebesar itu? Padahal alamat yang diberikan sudah benar dengan alamat ini.